sih sebenarnya agama yang kalian anut? Sampai segitunya kalian. Agama apa yang kalian anut? Nah, makan tuh. Lu nganut agama apa berbuat begitu? Lu jangan nyalain agamanya, akhlak lu yang gak beres. Di circle aku juga itu bukan suatu hal yang tabu. Ada beberapa teman aku. Oh alah, ya pantes. Ya pantesan. Circle-nya pada demen kawin siri, makanya terkontaminasi. Ya pantesan. Satu habitat toh. Gue bilang juga pernikahan Inara Rusli dan Insanul tidak bisa disahkan. Pernikahan siri yang berlangsung Agustus 2025 itu bertentangan dengan aturan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Secara regulasi, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan isbat nikah. Lantaran Insanul Fahmi masih berstatus suami sah Wardatina Mawa ketika pernikahan sirinya dengan Inara Rusli dilakukan. Isbat nikah bisa dilakukan ketika kedua belah pihak tidak sedang terikat perkawinan lain. Dengan kondisi tersebut, pernikahan siri Inara dan Insanul secara hukum negara dianggap tidak pernah ada. Bahkan kalau nantinya Insanul resmi bercerai dengan Wardatina Mawa, pernikahan tersebut tetap tidak otomatis menjadi sah. Satu-satunya jalan biar pernikahan Inara dan Insanul diakui negara ya harus melakukan pernikahan ulang. Alternatif lain bisa dilakukan kalau dapat izin poligami dari istri sah. Kalau menurut lu pade, kira-kira Inara bakal dapat izin kagak dari istri sahnya Insanul? At least nikah 12 tahun, aku diposting suami aku. At least aku cerai ngomong tapi gak apa-apa omongan sendiri. At least aku punya buku nikah. At least aku tahu pin suami aku dan HP-nya bisa diperiksa. At least walaupun aku janda, tapi gak nikahin suami orang. At least aku pakai cadar karena Allah dan aku pertahankan karena Allah. Teruntuk Mawa, kalau kau butuh jubir, kau kabari kakak ya dek. Jangan kau pancing-pancing emosi kakak. Jangan pula tiba-tiba kau cabut laporan kau tiba-tiba. Jangan kayak gitu. Ya, banyak ini barisan mama STM yang mau jadi perwakilan kau untuk berbicara kepada si Nara itu ya. Jangan sampai kau tarik. Mending lu mundur deh. Sekarang lawan lu opungnya Starla. Lu tau nggak? Ini opungnya Starla waktu Virgon ketahuan selingkuh. Lu tau nggak? Dia melakukan segala cara sampai dia harus pacaran sama pura-pura pacaran. Maksud gua sama Berondong untuk nutupin kasus anaknya. Ingat nggak? Lu bawa media-media nasional sampai satu Indonesia menghujat nih opungnya Starla sama Virgon. Sekarang lu minta Mbak Mawah nggak usah bawa media. Ngotak nggak sih lu? Berhenti deh, Inarus berhenti lu bawa dalil-dalil agama kata gua mah. Mbak Mawah itu istri sah. Lu nikah siri tanpa seizin Mbak Mawah. Lu tau nggak? Lu udah lihat nggak si Insanul ketemu sama Mbak Mawah? Dia minta dua syarat. Dia minta dua syarat dari si Insanul. Yang pertama, dia harus minta maaf di media nasional. Yang kedua, dia harus memberikan bukti bahwa dia nikah siri sama lu. Mending lu mundur, minta maaf baik-baik sama Mbak Mawah sebelum undang-undang perjinahan bisa terjerat kepada lu. Inaruh, mundur nggak lu? Mundur sekarang. Amarah netizen benar-benar memuncak. Inara dihujani kecaman setelah dituding merebut suami orang tanpa rasa bersalah. Kolom komentar berubah jadi medan perang. Netizen menyebutnya licik, haus validasi, dan tega menghancurkan rumah tangga demi kepuasan pribadi. Banyak yang menilai sikap Inara bukan sekadar salah, tapi memalukan dan tak layak dibela. Bagi netizen, ini bukan soal cinta, ini soal moral yang diinjak-injak. Kesalahan fatal seorang laki-laki sukses adalah memberi makan wanita asing di meja yang sama, padahal wanita itu tidak pernah merasakan lapar bersamanya. Lu bangga bisa bawa dia makan enak. Wake up brother, dia bukan cinta sama lo. Dia cuma cinta sama isi piring lo. Wanita yang cuma nunggu lu di puncak itu ibarat turis, dia datang pas udah pemandangannya bagus dan indah. Sementara wanita yang lu lupain, dia yang nemenin lu babat alas dari nol. Jangan bodoh, lu ngebuang berlian yang tahan banting demi mungut kerikil yang cuma berkilau karena cahaya dari materi yang lu beri. Kalau pasangan lu cuma ada pas lu ada di garis finish, selamat, lu bukan dapat pasangan, lu dapat penonton VIP. Dia tepuk tangan bukan karena bangga sama perjuangan lo, tapi karena mau ikut naik panggung merayakan bersama lo. Berbanggalah kalian yang kakinya sama-sama lecet, kepanasan bersama, kehujanan, saling melindungi. Karena
Sukses sendirian itu sepi, tapi sukses bareng orang yang nemenin lu dari susah, itu keberhasilannya sesungguhnya. Ingat, parasit nggak akan pernah bisa diajak berjuang, bisanya cuma numpang kenyang. Jadi buat para lelaki, pertama kenali, kemudian seleksi, dan siapa yang layak diajak resepsi. Dan buat kalian yang sudah punya ratu di rumah, ingat, wanita di luar sana belum tentu sehebat ratumu yang berada di rumah. Kopi Revolusi. Maksudnya di pembahasan gue soal perani-anian, ya kan, gue kan jadi lebih mengamati soal ani-ani kan. Dan jenis-jenis ani-ani tuh juga lumayan banyak. Ada yang memang pakaiannya tertutup, semi kebuka, ada yang kebuka banget. Dan lo tau gak sih, emang biasanya yang serem ini yang kayak gini nih, yang berkedok agama, yang bajunya super duper ketutup, yang mukanya baik-baik. Tapi maksudnya kita sebagai netizen, ya gue juga netizen lah ya, kita nggak usah belajar atau sekolah psikologi untuk melihat bagaimana sih wataknya si Mbak Inara ini. Gue nggak tahu ya apakah dia memang lagi main panggung, main peran. Tapi yang terlihat jelas memang di podcast memang sangat angkuh, betul, gak mau kalah, ya kan. Gue nggak tahu zodiaknya apa, semoga bukan Leo kayak gue. Maksudnya kayak gue tuh Leo yang gak mau kalah, tapi kayak ini udah kayak di dewinya lagi gitu loh. Dewi gak mau kalah. Pokoknya kayaknya nih tipikal Mbak Inara ini tipenya tuh yang pokoknya mau gak mau gue harus menang gitu. Gue gak tahu ya, mungkin ini trik dia karena dia pernah tersakiti jadinya akhirnya dia seperti ini, gue juga gak paham. Tapi seandainya nih ya, Inara misalnya jadi pelakor pun, itu akan lebih terhormat, tapi bukan terhormat juga, akan lebih terhormat semisalnya waktu itu dia kan diselingkuhin sama suaminya, ya kan, which is berarti ada cewek selingkuhannya dong. Nah, dia pelakorinnya lagi itu adalah si pelakornya kemarin, bukan perempuan lain yang tidak berdosa, paham gak lo? Jadi ibaratnya secara nggak langsung dia mengambil balik apa yang dia punya dahulu gitu. Gue juga tidak membenarkan adanya perselingkuhan itu. Tapi kalau misalnya emang harus bisa lebih wisely lagi, kalau emang dia pengen ngerebut kebahagiaan orang dan dia orangnya tipenya gak mau kalah, ya harusnya lo rebut balik aja mantan suami lo dari pelakornya dulu yang merusak rumah tangga lo gitu. Kenapa lo harus menjadikan orang yang tidak berdosa itu adalah korban? Ibaratnya kalau misalnya itu kejadian di lo, berarti secara tidak langsung lu mengambil hak lu kembali, ibaratnya gitu. Biarpun ya caranya salah, tapi akan lebih sedikit wise dan lebih terhormat. Tapi kalau ini, lu tuh dulu kayak petantang petenteng ngomong kayak gak ada perempuan baik-baik akan mau mengambil suami orang apa segala macam. Welcome to the club. Lo makan, lo jilat, lu udah lu sendiri. Mungkin kalau ini cara lo untuk mendapatkan kembali suami lo, bukan kayak gini ke suami orang yang tidak bersalah, mungkin gue akan masih bisa membela 30%. Tapi kalau ini kayak udah salah, angkuh, gak ada senyumnya, udah sih kayak gue ngeliat juga yang dia ke Polda apa kemana ya, ada wartawan, udah kayak dia korbannya mukanya say, padahal dia pelakunya.